Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada ungkapan ridho Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita pahami dari ungkapan ini bahwa sesungguhnya ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin bahagia, maka kuncinya satu. Bagaimana kita bisa mendapat keridhaan orang tua kita? Bagaimana orang tua kita bisa senang melihat kita? Bagaimana orang tua kita bisa bangga terhadap kita? Dan yang paling utama, bagaimana orang tua kita selalu mendoakan kita? Itu dia. Maka salah satunya adalah bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat bahwa seorang anak itu banyak durhaka kepada orang tuanya. Banyak anak itu sering menyakiti hati orang tuanya. Banyak anak itu, apalagi sudah menikah, punya anak, ya kan, jarang berkunjung kepada orang tuanya, jarang melihat orang tuanya. Padahal orang tuanya selalu menunggu kehadiran anaknya, selalu ingin dikunjungi oleh anaknya. Banyak faktor-faktor ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, faktornya itu adalah persoalan ketidakcocokan istri kita terhadap orang tua kita. Itu sering terjadi. Kalau kita sering lihat, kita dengar tetangga, kita dengar sahabat-sahabat kita yang curhat bahwa mereka, istrinya lagi nggak cocok dengan mertuanya, lagi nggak cocok dengan orang tua suaminya. Itu. Nah, makanya saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengajarkan terhadap istri kita untuk mengikhlaskan kita, untuk merelakan kita berbakti kepada orang tua kita. Hari ini sering kita lihat suami durhaka kepada orang tuanya karena istrinya. Jadi banyak istri yang menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini sangat banyak sekali. Contoh, seorang orang tua sebenarnya ingin dia datang ke tempat anaknya, melihat cucunya. Tapi karena penyambutan suaminya, penyambutan istrinya yang kurang baik, maka orang tua itu enggan untuk datang ke rumah anaknya. Ada kita lihat yang bertetangga, istri rumah anaknya dan rumah orang tua ini berdekatan. Kalau kita dilihat di lapangan, banyak. Ada yang tidak bertanyaan pun ada antara menantu dengan mertuanya. Makanya saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa hai para suami, sebagus apapun amalmu, sebagus apapun ibadahmu, solatmu, zakatmu, sedekahmu, hajimu, umrohmu, ketika engkau durhaka kepada orang tuamu, engkau selalu menyakiti hati orang tuamu, maka yakinlah bahwa amalmu
tidak akan diterima Allah. Doamu tidak akan diijabah Allah. Dan kelak engkau tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Makanya yang harus dipahami oleh para suami bahwa anak laki-laki adalah milik ibunya, sedangkan istri adalah milik suaminya. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa istri itu harus patuh terhadap suami, dan anak laki-laki atau suami harus patuh kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian, ya memang sering kita, kalau kita dengar curhatan dari teman-teman yang lagi istrinya lagi berantem dengan orang tua suaminya, itu banyak faktor. Misalnya mertuaku cerewet, mertuaku mau ikut campur, mertuaku ingin mau mengatur, ya kan? Dan sebagainya. Dari pertikaian-pertikaian itu, maka dapat kita simpulkan ada ego di kedua belah pihak. Istri menganggap bahwa suami itu adalah miliknya, dan ibu sebagai orang tua menganggap bahwa itu adalah anaknya, dia yang membesarkannya. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, kalau istri yang soleha dia pasti akan merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Yakinlah para istri, kalau engkau mau anak laki-lakimu berbakti kepadamu kelak, maka ikhlaskan, suruh suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika itu engkau bisa lakukan, maka kehidupanmu akan meningkat. Kebahagiaan akan engkau capai bersama dengan keluarga kecilmu. Tapi apabila engkau menghalangi suamimu untuk berbakti kepada ibunya, yakinlah bahwa keluargamu tidak akan bahagia. Itu jelas. Karena ketika nanti orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak akan ridho. Ketika orang tua nanti murka, maka Allah akan murka. Maka saudara-saudara sekalian, ikhlaskan suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika engkau ikhlaskan, maka nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau engkau tidak ikhlaskan, maka nanti menantumu ketika engkau sudah tua, engkau sudah punya menantu, yakinlah bahwa menantumu nanti tidak akan mengikhlaskan anakmu untuk berbakti kepadamu. Maka mari kita rubah. Kalau hari ini ada di antara kita yang tidak cocok dengan mertua kita, dengan ibu suami kita, dengan bapak suami kita, maka hari ini kita rubah. Ya Allah, aku ingin keridhoanmu. Rubah, ya kan? Sering kunjungi, beri senyuman ketika mereka datang, beri apa yang indah-indah, yang lezat-lezat makanan ketika orang tua atau mertua kita datang. Itu dia. Karena sesungguhnya kalau ini dapat kita lakukan, maka kita akan bahagia dan kehidupan kita akan senang. Berat, tapi berat kali, nggak sanggup laku, mertuaku cerewet kali, nggak apa-apa. Serahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang mentakdirkan aku bersuamikan dan bermertuakan ibuku itu. Maka ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengikhlaskan suamiku berbakti kepada orang tuanya. Dan aku ya Allah berdoa, bermohon, jadikanlah nanti anakku juga berbakti kepadaku. Itu mungkin saudara-saudara sekalian, semoga kita dapat mendapat keridhaan orang tua dan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.